menjadi seorang dokter, kok tiba-tiba nyaman ke bisnis gitu? Gimana ceritanya, Bu? Ini sebenarnya itu saya kan regenerasi ya dari orang tua saya. Berhubung orang tua saya dikasih rezeki putranya cuma satu, saya akhirnya terjun lah kita ini meneruskan bisnisnya orang tua, seperti itu. Saya ini, ibu saya single parent ya sejak tahun 2002. Nah, memang yang saya banyak belajar itu dari kegigihan ibu saya sih sebenarnya, yang wanita yang luar biasa gitu ya. Maaf, orang tua single parent, bapak apa? Udah meninggal. Udah meninggal. Ya, Oke, jadi udah harus apa ya, meneruskan ya, gitu lah. jangan sampai secara ekonomi gitu kurang kan. gitu. Oke. Per hari itu rata-rata kebetulan kami juga ada corporate juga ya. Berapa ya? Minimal lah 1.500 ya. Per Iya, hari. untuk yang harian. Tapi kalau untuk weekend kan, Sabtu Minggu itu kan kita juga event wedding gitu kan. Itu kita bisa maksimal itu 10.000. Apa kabar Bu Dokter Konita? Alhamdulillah baik. Gimana? Masih tetap semangat ya Bu ya? Insya Allah tetap semangat. Iya, aja. harus Harus. gitu. Betul, ngomong-ngomong masih praktek? Selama pandemi udah nggak praktek lagi. Udah ya. Saya juga heran loh, Bu Dokter Konita atau Bu Konita gitu kan Iya. ya. Bu Konita ini beliau dokter, tapi nggak tahu kenapa lebih suka terjun ke bisnis, dan bisnisnya tuh sudah kemana-mana. Apa aja di handle? Gimana ya Mbak, ini semua sudah jalan Allah ya. Kita dikasih amanah, jadi ya gak bisa ditolak ya. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal kita, apa yang kita punya ya kita kerjakan ya. Menjadi seorang dokter, kok tiba-tiba nyaman ke bisnis gitu? Gimana ceritanya Bu? Ini sebenarnya itu saya kan regenerasi ya dari orang tua saya. Berhubung orang tua saya dikasih rezeki putranya cuma satu, saya akhirnya terjun lah kita ini meneruskan bisnisnya orang tua, seperti itu. Untuk sebelum pandemi sih saya masih praktek. Selama pandemi ini masih off. Rencananya habis ini mau mulai lagi. Emang ada waktunya mau praktek lagi? Insya Allah, karena passionnya ya Mbak. Passionnya di situ sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau umpamanya nggak sama sekali itu kok ya gimana ya, itu boosternya di situ ya kayaknya. Yes. Oke. Ya memang gimana ya, aktivitasnya udah ini sih, circle-nya udah kayak begini ya Bu, jadi udah biasa-biasa aja. Nggak kerasa yang lelah gitu ya. Lelah itu pasti ya, manusia ya, lelahnya itu karena ada. beda loh Bu. Kalau dokter tuh kan kita hanya still untuk ke pasien gitu kan ya, fokusnya kan nggak kemana-kemana tuh. Kalau bisnis kan ada targetnya, ada targetnya, ada progresnya, ya nggak sih? Ada bikin perencanaannya, ada bikin kalau rugi gimana, ya kan? Apalagi sekarang bisnisnya catering, kalau belanjanya di mana, aduh ribet. Kenapa? Saya jalanin itu ngikutin air mengalir aja ya Mbak, nggak terlalu dipikirkan yang harus ada target, ada laba rugi berapa. Kalau saya pribadi, karena orang tua saya mengajarkan saya tidak fokus pada itu sih sebenarnya. Ya tapi nggak bisa dong, kan namanya bisnis kan tetap oriented profit ya. Kalau bisnis kan tetap ada arah untuk tahu progres perkembangan gimana gitu kan. Tapi yang selama ini saya jalankan itu ya, saya hanya niat untuk ini dapat amanah, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, bagaimana klien itu puas, udah sih itu aja. Jadi nggak terlalu yang mikir yang target harus profit, laba sekian gitu. Jujur nggak terlalu ke situ sih. Bingung nggak sih gitu Bu? Bingung sih, karena kan bukan saya sendiri kan juga nggak tahu ya untuk masalah keuangan, manajemen, karena kan memang beda profesi gitu ya, beda profesi. Tapi saya ya berusaha dengan logika aja, semua saya jalani dengan logika. Bagaimana sambil jalan saya sambil belajar gitu. Ngomong-ngomong di bidang kuliner tadi, kuliner ya Bu ya? Catering, kuliner, restoran, kafe, banyak banget sih.
Warung ya, warung bukan restoran sih, warung aja. Banyak banget loh. Enggak sih Mbak, masih banyak yang lebih banyak daripada saya. Apa nih yang paling disenangi, disukai untuk di kuliner itu sendiri? Yang disukai itu saya suka challenge sih. Jadi sesuatu yang baru gitu saya suka. Kalau ada sesuatu yang stuck gitu, itu saya nggak terlalu suka. Jadi sukanya selalu ada yang nanti dalam beberapa waktu gitu ya, itu harus ada yang baru karena boring gitu ya. Iya. Boring. Jadi mungkin suka tantangan ya. Iya. Jadi mungkin karena mungkin sebenarnya nih ya tipenya gitu, akhirnya masih bisa lah ya, masih bisa untuk handle yang ada ini karena memang suka tantangan seperti itu. Apa sih yang dikreasikan dari menu-menu kulinernya? Sebenarnya nggak banyak sih Mbak ya, nggak banyak. Jadi rata-rata kita ini kan spesialisnya itu ke masakan Jawa Timuran. Seperti itu. Jadi taste-nya itu taste. Jawa Timur tuh pedes ya Bu ya, pedes manis. Iya, tapi nggak terlalu manis kan, gurih-gurih gitu. Iya. Atau kalau nggak saya kali yang suka itu. Ayo Mbak, ntar cobain. Iya. Apa yang jadi? Jadi kita kalau yang di warung itu khasnya. Ini kalau yang di warung tuh kita makanannya prasmanan tuh. Prasmanan jadi banyak makanan, nanti ambil baru apa yang disuka diambil baru ke kasir kayak gitu. Jadi makanannya makanan khas Jawa Timur. Buffet gitu kali ya. Buffet. Jadi banyak macamnya. Ada macam-macam botok gitu kan, terus ada asam-asam iga, terus ada oseng-oseng, sayur macam-macam, ada nasi jagung kayak gitu. Ya jelas ini semuanya harus mengandung kesehatan dan kebersihan. Insya Allah. Kan biasanya dokteran tadi. Iya. Iya kan? Insya Allah. Gitu. Kalau ini nih Bu, mungkin dari keluarga ya, keluarga. Kalau orang tua kan udah pasti dukung kan, memang orang tua yang merintis ya. Untuk mintain handlein deh gitu kan dari orang tua. Tapi kalau untuk keluarga suami misalnya gimana? Saya nggak bisa masak ya Mbak. Misalnya komentator aja. Oh iya. Jadi maksudnya saya ini aja sih testering kayak gitu kan, lebih mengarahkan, tidak langsung yang turun terjun gitu enggak. Jadi saya mau bikin ini, dicoba lalu saya tester, oke, jual kayak gitu sih ininya. Yang saya kerjakan seperti itu. Dan suami saya sangat mendukung selama ini, sangat mendukung. Jadi ya jalanin aja sesuai air mengalir seperti itu. Emang nggak punya beban, ya beda sama kita yang punya beban Bu. Beban apa Mbak? Beban hidup. Sama. Tiap manusia pasti ada beban hidupnya. Kalau yang punya beban hidup itu pasti selalu tertarget Bu, ada targetnya. Jadi ini laku nggak ya, besok laku berapa ya? Nggak usah dipikir Mbak kayak gitu, kita mah pasrah aja. Dan yang penting kan yakin tuh. Iya. Yakin, terus kan kita berusaha ikhtiar maksimal dengan niat ya. Setiap bangun pagi itu kan kita niat nih, apa nih. Nah, insya Allah kan Allah itu akan memudahkan, akan meridhoi, meskipun ya tidak semudah itu sih ya. Iya, tidak semudah itu Furgoso. Gak semudah itu kan ya. Amin. Pasti banyak cobaan-cobaannya, itu kan pasti banyak. Tapi ya dengan kita learning by doing, terus beradaptasi dengan keadaan, itu kan akhirnya lama-lama kita ya tambah bisa. Mulai terjun ke dunia kuliner ya. Tahun berapa tuh Bu? Sekitar tahun 2005. 2005. Ya, tapi kalau saya sendiri itu sebenarnya selama saya kuliah dulu, itu sedikit itu juga bantu orang tua saya, gitu kan, sambil sekolah kedokteran gitu, saya juga ikut. Jadi sudah pemanasan itu sudah sejak ya berarti saya, harusnya bisa masak dong. Kalau masak itu belum bisa. Terus bisanya ya gimana tuh? Komentator. Oh, tesnya gitu ya. Nah, untuk quality controlnya aja sih. Tesnya. Gitu. Jadi nggak yang tidak terpapar gitu ya. Semenjak sekolah gitu saya juga memaparkan diri gitu, karena kan siapa lagi gitu kan yang nanti akan meneruskan. Jadi sambil sekolah, sambil saya bantu orang tua saya. Kalau yang dihandle sama Bu Konita sendiri tadi dari tahun? Saya dari tahun saya lulus tuh 2008, 2007 lah. 2007 ya. Itu Udah saya mulai cukup lama ya, 2022 sekarang cukup lama ya. Alhamdulillah. Itu gimana tuh peningkatannya dari yang sebelumnya dipegang sama orang tua, terus sekarang dipegang sama ibu sendiri?
lebih digital, terus lebih kekinian. Karena kalau masih orang tua saya nih yang pegang pasti kan agak Kuno. jadul gitu ya, agak Ya, kurang manual lah, ini manual. Ya, gitu. ya. Jadi saya merubah sedikit-sedikit untuk lebih baik gitu aja. Apa aja bisnisnya tadi? Berong, namanya Berong Mbak warungnya, Berong Prasmanan Busam. Oke. Busam itu nama ibu saya. Iya. Berong itu bahasa Madura, artinya warung. Ibu dari Berong. Madura? Iya. Asli Madura? Heeh. Tapi Maduranya itu Cantik yang agak banget jauh. loh ya Bu Konita ya. pulau kecil. Saya Ujung tadi, Madura masih nyebrang lagi. enggak, tapi saya tadi pertama datang saya malah enggak Oh yang enggak kayak- lah, lebih kayak- cantik kan Mbak. Enggak, Jauh. kayak ke apa ya, blasteran Arab gitu ya mungkin ya. Turki gitu ya. Iya bener ya? Ada ya Bu? Enggak ya? ada tapi. Ada atau enggak jujur kali Ibu ya? Enggak Ada. benar, enggak ada. Murni Jawa Tengah sama kepulauan kecil. Bener, kayak Turki Madura. gitu loh Bu ya. Gitu. Oke. Kayak Turki. Lanjut. Salah. Lanjut Bu. Setelah itu Setelah itu sampai mana kita tadi Mbak? Oh ya, usahanya. warung ya. Ah. Nah, itu kan saya kasih nama itu ya karena biar saya dulu itu cari nama itu yang aneh gitu ya, yang aneh. Terus kasih nama aja Berung gitu kan. Berung itu bahasa Madura artinya warung gitu. Warung Prasmanan Busam. Busam ibu saya karena saya ini ibu saya single parent ya sejak tahun 2002. Nah, memang yang saya banyak belajar itu dari kegigihan ibu saya sih sebenarnya, yang wanita yang luar biasa gitu ya, yang ya saya motivasi, masa ibu saya aja bisa, saya tidak bisa gitu kan. Nah, udah di warung itu, setelah itu untuk yang cateringnya itu ibu saya itu sudah lebih lama, sekitar tahun 2000 lah ya Mbak ya, tahun 2000. Memang dari bawah merintisnya dari nol. Karena gitu. single parent tadi. Iya, Oke. gitu. Setelah itu ada usaha orang tua saya itu kursus mengemudi mobil, Pintar namanya, di belakang Taman Bungkul. Oke, maaf. Orang tua single parent, Bapak apa? Udah meninggal. Udah meninggal. Iya, Oke, jadi udah harus meninggal. apa ya, meneruskan Iya, gitu lah. jangan sampai Secara ekonomi Iya, gitu kurang kan. gitu. Oke. Gitu. Tapi yang justru yang duluan itu kursus mengemudi mobilnya ini usaha kita yang pertama kali gitu. Itu tahun 95 ya. Itu baru yang ke catering ini, merintis catering. Jadi dulu itu ibu itu dipercaya di kantornya itu, ini ada tamu, tolong disiapin. Seperti itu sih awalnya, awal mulanya itu. Terus akhirnya kok oke, terus semakin lama semakin banyak, terus dilanjutkan. Seperti kepercayaan itu ada, seperti itu. Lalu kita cari-cari, akhirnya bisa sampai sekarang ini. Jadi sekarang makin besar gitu ya. Alhamdulillah. Pusing nggak sih kalau sudah semakin besar gini? Pusing. Pusing. Kalau Tapi harga sebenarnya naik. Iya, apalagi gitu ya. Udah tekan kontrak setahun ke depan, habis itu di pertengahan pada naik gitu ya. Iya, Itu iya, yang iya. pusing. Tapi sebenarnya BBM mau naik loh. Iya. Pusing juga ini. Kan pasti semua ngikutin bahan baku kebutuhan kan naik. Naik. Terus itu mau dinaikkan, ada rencana naik nggak cateringnya? Harganya? Kalau sekarang masih belum kepikiran sih. Mungkin nanti ya. Saya biasanya itu masih biar jalan dulu gimana kalau kiranya itu agak berat baru saya kalkulasi untuk naik. Setelah adanya pandemi, artinya begini, pandemi kemarin kan semuanya pasti Down. semua lini ya, bisnis gitu. Terus sekarang gimana perkembangannya? Sekarang sudah mulai normal ya, hampir mendekati normal, justru lebih dari normal mungkin. Jadi ya. mulai pulih lagi ya. Mulai pulih lagi. Gitu. Jadi udah nggak bingung ya? Alhamdulillah nggak bingung. Nggak bingung dong kan asetnya banyak. Masya Allah. Terus itu Bu Konita, kalau misalnya ya ini kan udah ada beberapa isu-isu memang mau naik harga-harga semua karena kan BBM mau naik nih. Naik. Udah nggak ada kesiapan khusus kah? Nggak ada. Kita santai aja lah. Santai Ikutin aja, nanti. santai aja guys, santai aja. Santai aja. Soalnya yang kita hadapi itu sudah cukup, kalau dibilang berat jangan ya. Crowded. Cukup crowded. Nah, jangan kita nambah-nambah lagi untuk yang ya gitu-gitulah. Jadi nggak mood nanti kan. Nggak mood nanti. Nggak enak. Betul ya, per hari berapa pack sih? Per hari itu rata-rata kebetulan kami juga ada corporate juga ya.
Per hari itu Ini boleh jujur, artinya gini, Ah. nanti kantor pajak nggak akan lihat jadi pajaknya berapa. udah dipotong soalnya Mbak. Udah dipotong pajak ya? Oh, udah dipotong pajak. Berapa ya? Ya minimal lah 1.500 ya. Per Iya, hari. untuk yang harian. Tapi kalau untuk weekend kan, Sabtu Minggu itu kan kita juga event wedding gitu kan. Itu kita bisa maksimal itu 10.000 dalam waktu satu hari gitu. Satu hari Satu itu hari. tiap minggu. Tiap Kalau minggu. weekend ya. Weekend. Semuanya Sabtu gitu ya, 10.000 itu kita masih bisa. Tapi kemarin pandemi pasti nggak ada event dong. Iya, itu yang kita memang di titik terbawah ya. Tapi nggak terdampak tuh Bu? Dampak dong, dampak banget. Terdampak banget kita waktu pandemi kemarin ya. Jual-jual aset-aset lah. Pegawai berapa banyak? Yang tetap itu kurang lebih sekitar 50, tapi itu belum yang warung ya. Kalau yang warung kurang lebih 20 lah, 20. Untuk cateringnya sendiri itu sekitar 50 gitu. Pandemi kemarin tuh dikurangi atau gimana? Atau sekarang justru ditambah lagi? Sekarang ini nambah. Kalau kita nambah kalau yang sekarang. Tapi kalau pandemi kemarin itu kebetulan pegawai kami itu banyak yang dari kepulauan, ya, kepulauan kecil lah. Pada saat awal pandemi itu kan mau hari puasa itu ya, kalau nggak salah, Iya, saya puasa 2019. Nah, mau puasa, mau hari raya gitu. Jadi kalau orang Madura yang pulau kecil itu dia lebih memilih untuk kumpul dengan keluarganya daripada dia untuk bekerja. Jadi akhirnya secara tidak langsung mereka lebih memilih pulang. Untuk bisa menjadi sukses seperti sekarang, ya. Apa sih khususnya tanda petik khususnya untuk perempuan? Okay. Apa kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Yang saya kerjakan itu cuma melakukan kebaikan itu aja. Dengan kebaikan itu insya Allah itu akan ngasih jalan, ngasih ridho. Itu sih rezeki yang kita tidak sangka datangnya itu dari mana. Cuma itu aja.